Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat pagi. Thank you for coming back again, for meeting back with me again at my course. Kalau last semester, I taught you basic grammar. In this semester, we're going to discuss about literal reading within 16 meetings ahead. Maka perlu hari ini saya akan menjelaskan tentang our course description. What we are going to do within 6 semester, what is our course objective, what is our course content, what is our classroom activities, what is our reference, what is our evaluation, dan lain sebagainya. Nah, hari ini sebelum masuk ke ke mata kuliah kita, ke our course description, I will never forget to remind you to never give up. Untuk yang masih struggle belajar bahasa Inggris, susah sekali, Mister. So I will never stop reminding you that you will be able to speak English at the end of the course, at the end of your struggle. Yang penting you tidak pernah menyerah. Begitu ya. Nah, dan at this semester, karena mata kuliah kita adalah literal reading, saya mungkin akan banyak menggunakan Zoom, ya. Namun sebelumnya saya akan meminta kalian membaca sebuah teks. Nah, I will make sure that all of you, okay, will pass in this course. Karena mata kuliah ini sebenarnya tidak begitu sulit, karena mata kuliahnya adalah membaca secara harfiah. So let me give you example. Uh, so when somebody give you when somebody send you a letter, kalau misal ada orang mengirim kalian sebuah surat dan di surat tersebut itu kalimatnya jelas mengatakan begini, Hi, you are so good. Kamu sangat baik. Kemudian, okay, tapi kamu memiliki kepala yang besar. Gitu. Kalau secara literal reading ya kan, kita baca surat tersebut. Ada statement kamu punya kepala yang besar. It means that kalau secara literal ya, maka memang kepala kita besar. Nah, tapi dalam reading itu ada tingkatannya. Ada literal yang paling bawah, ada interpretif, dan yang terakhir itu ada critical. Dan itu jadi pokok mata kuliah kita. Ada literal reading, interpretive reading, dan critical reading. So, when somebody says we have a big head, it means that we really have big heads. Tapi hal itu akan jadi berbeda jika kita membaca pada level interpretif. Kalau misal ada orang bilang kamu tuh besar kepala, it means kalau di level, kan kita literal reading sekarang. Kalau di level interpretive reading, big head itu maksudnya bukan we really have big head, no. Tapi kita itu keras kepala, atau kita itu bangga, terlalu bangga, dan lain sebagainya. Atau kita itu jumawa gitu. Itu meaningnya dari besar kepala. Kenapa? Karena pada level tersebut itu kita berada pada level interpretive reading. Levelnya di mana kita harus menginterpretasikan apa sih bacaan kita begitu. Beda dengan literal reading yang menyerupakan mata kuliah kita. Ya sudah, kalau ada statement you are really good, atau you're so good, atau you're such a beautiful woman, ya sudah, itu benar. Tapi kalau semisal ada statement begini, you have such long hand, kamu punya tangan yang panjang. Kalau literal reading ya di mata kuliah kita, ya sudah, kita artikannya secara harfiah, kita membacanya secara harfiah, ya sudah, memang tangan kita panjang. Tapi it will be different when we are in interpretive reading. Kalau ada kata-kata you have such long hand, itu maksudnya kita bukan punya tangan yang panjang ya, tapi kita dikatakan bahwa kita suka mencuri. Nah, itu bedanya level kita yang sekarang kita berada di level mata kuliah kita, yakni literal reading, dengan yang akan kalian dapatkan nanti di semester ketiga, yakni
interpretive reading. Jadi jelas ya, literal reading itu membaca secara harfiah. Ada 3 tingkatan. Yang pertama literal reading, interpretive reading, dan critical reading. Jelas ya? Itu untuk pengantar mata kuliah kita. Nah, jadi bisa ya Mister ya? Bisa. Yang penting kalian nanti bisa membaca kalimat dengan utuh. Ini maksudnya apa? Silahkan gunakan kamus, tidak masalah. Ya, tapi saya tidak memperbolehkan kalian untuk menggunakan Google Translate langsung. Kalau memang mau membaca pakai kamus, bingung kata-katanya, boleh pakai kamus. Nah, kita masuk ke our course description. Kita akan ngapain saja di perkuliahan kita. Good. Oke, this one, let me check it. Saya mulai dari atas ya. Good. Literal reading itu kodenya adalah AEG 622113. Kemudian ada 2 credits-nya atau SKS-nya ada 2 ya. Dan kalian sekarang you are at the second semester. Still at the first year tapi it's at second semester. Good. Ini jelas. Dosen pengampunya itu hanya saya sendiri. Jadi kalau beberapa mata kuliah atas itu biasanya diampu oleh 2 mata kuliah, tandem namanya. Tapi untuk mata kuliah ini saya sendiri yang akan mengampu. Baik, kita masuk ke our course objective. Ya. So you can read this. The course is designed to direct student to understand reading and practicing reading comprehension. Jadi saya akan mengarahkan kalian ya, kemudian mempersiapkan kalian untuk memahami reading ya, dan mempraktikkan reading comprehension. Oke, jadi reading itu ada 2. Oke, sebelum saya lanjut, reading itu ada 2. Pertama kalau kita reading itu, pertama adalah comprehension. Kita paham dengan apa yang kita baca. Yang kedua adalah decoding. Jadi ada comprehending, dan decoding. Kalau kita reading dan kita paham apa yang kita baca, walaupun itu bukan bahasa kita, so it is called comprehending. Tapi kalau kita baca, ya, tapi kita tidak tahu arti dari apa yang kita baca, we call it decoding. Tulisannya D-E-C-O-D-I-N-G. Ya. Jadi ada decoding dan comprehending. Contoh, when you are reading Quran, ya, kalau kita membaca Quran, kalau misalnya di tengah-tengah surat atau di tengah-tengah Quran, which is very complicated, which has very complicated meaning, yang makna Al-Quran tersebut itu you tidak tahu, tapi you bisa baca kan, bisa kan? Nah, kalau dalam proses itu, maka you bisa membaca Al-Quran tapi tidak bisa tahu artinya, ya, maka itu namanya decoding. Tapi kalau you baca surat Al-Fatihah yang memang hampir banyak orang tahu artinya ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, which we understand the meaning of what we have read. Jadi kita paham apa yang kita baca maknanya, maka itu namanya comprehending. Jelas ya? Contoh lain. Seperti ini, Faculty of Teacher Training and Education. Ini kalau kalian tahu artinya, maka nama proses readingnya adalah comprehending. Tapi kalau you tidak tahu Faculty of Teacher Training and Education ini artinya apa, maka itu namanya decoding. Bisa paham ya? Jadi tugas saya pada mata kuliah ini adalah memberantas decoding tersebut. Decoding tersebut saya ingin berantas sehingga kalian bisa membaca kalimat, membaca sebuah teks, pun kalian bisa paham dengan teks tersebut. Jelas? Saya lanjut on the basis of bottom up and top down models. Jadi dalam reading itu ada 2 model utama ya, yang terkenal. Yang pertama adalah top down. Yang pertama yang paling basic adalah bottom up dari atas ke bawah. Yang kedua adalah top down dari atas ke bawah ya. Bottom up itu dari bawah ke atas, Bottom up itu dari bawah ke atas, top down itu dari atas ke bawah. What does it mean, Mister? Nah, begini, saya kasih contoh.
Contoh, you jalan-jalan di sebuah mall. Terus kemudian you melewati sebuah toko elektronik dan tiba-tiba mbak-mbak yang jaga atau mas-mas yang jaga di toko elektronik tersebut memberikan sebuah brosur. Sekarang saya tanya, apakah kira-kira tanpa melihat brosur tersebut kalian tahu isi dari brosur atau tulisan yang ada di dalam brosur tersebut? Ya, jadi you datang, misalnya contoh, you datang ke Mega Mall. Nah, kemudian you lewat di depan tokonya Samsung. Ya, Samsung itu ada barang-barang rumah tangganya seperti kulkas dan lain sebagainya. Terus ada juga barang elektronik seperti handphone dan lain sebagainya. Nah, you pas di depan Samsung itu diberikan brosur oleh siapa ini? Oleh si mas atau mbaknya yang jaga, yang bertugas di Samsung tersebut. Apakah tanpa melihat teks tersebut atau brosur tersebut kalian sudah bisa menebak itu tentang apa? Jika bisa, ya, maka you meng-apply namanya model yang dikenal dengan top down. Tapi kalau you harus baca lagi, you baru baca. Oh, saya baca dulu mbak ya. You bilang begitu ke mbaknya yang ngasih brosur. Oke, saya baca. Oh, ini tentang ini ya mbak ya. Barang-barang elektronik Samsung ya, ada HP, kemudian ada diskonnya juga, kemudian ada kulkasnya juga. Kalau you harus baca word by word, kata per kata, maka yang you apply adalah bottom up, ya. Jelas ya? Ini bedanya bottom up dan top down, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Good. Selanjut, at the end of the course, students are able to comprehend reading. Ya, ingat, redaksinya adalah comprehend, memahami, bukan decoding seperti tadi ya. Jadi student are able to comprehend reading by finding main idea, writer's message, practice scanning, skimming, and have strategy to activate background knowledge. Jadi nanti kalian bisa baca sebuah teks ya di akhir semester, kemudian menemukan ide pokoknya apa, pesan si penulis apa, kemudian saya pastikan nanti you bisa melakukan yang namanya 2 common strategies in reading. Ini sangat famous. Pertama, diingat-ingat, namanya adalah scanning, dan kedua adalah ada skimming. Dan kemudian ada strategi lain, yakni activate background knowledge. Ya, ini tujuan di akhir semester. Good, saya rasa course objektifnya sudah jelas. Kita masuk ke course content. The topic to be discussed involving several reading strategies such as identifying main idea and supporting detail. Jadi nanti yang akan kalian lakukan di mata kuliah ini salah satunya adalah bagaimana cara menemukan main idea dan supporting details. Kemudian bagaimana melakukan yang namanya skimming dan scanning. Bagaimana melakukan previewing vocabulary. Kemudian memahami pronoun reference. Pronoun reference itu rujukan dari kata ganti. Contoh, mereka pergi ke pasar. Rudi dan Rani pergi ke pasar. Mereka membeli buku. Maka mereka ini rujukannya kemana? Begitu. Kemudian making inference, membuat kesimpulan, understanding the order of the event, memahami urutan kejadian, kemudian distinguishing fact from opinion and so on. Jadi ada banyak ya. Salah satunya adalah distinguishing fact from opinion, membedakan mana fakta, mana opini. Good, ini yang akan kita lakukan atau topik-topik yang akan kita diskusikan melalui sebuah bacaan. Jadi nanti ada bacaan wajib itu ada 2. Jadi saya mewajibkan 2 bacaan per pertemuan. Good. Kita lanjut our classroom activities. The classroom activities will be basically in the form of discussion of the assigned topic. Jelas ya. Jadi aktivitas kelas kita ya dalam bentuk perkuliahan biasa, kita berdiskusi dari topik-topik yang sudah ditugaskan. Kemudian students learning will be assessed through classroom performance, assignment, discussion, participation, and semester test and final test. Mid semester test and final test. Jadi untuk penilaian kalian itu berdasarkan performa kalian di kelas, keaktifan kalian, kemudian partisipasi dalam diskusi, kemudian mid test dan final test. Oke, untuk persentase evaluasi dari pembelajaran kita, jadi final score kalian akan berdasarkan 4
hal. Yang pertama adalah attendance 10%. Jadi kalau kalian datang terus ya, saya akan kasih nilai, saya akan, kalau misal kalian selalu datang ya, selama 16 pertemuan you tidak pernah missing, dan saya kasih nilai 100 untuk attendance-nya, maka porsi kalian dalam nilai akhir hanya 10%. Kemudian partisipasi kalian dalam diskusi atau presentasi atau pembelajaran, kalau kalian selalu aktif ya, dan kemudian saya juga ngasih nilai 100 untuk partisipasinya ini, maka porsinya 20% untuk penentuan nilai akhir. Sedangkan yang paling besar itu pada mid test dan final test. Mid test itu 30%. Jadi kalau kalian missing di mid test, maka nilai kalian 30% sudah pasti tidak ada. Kemudian final test itu 40%. Nah, ini kalau kalian missing di sini, maka nilai kalian kalau tiga-tiganya dapat 100, maka cuma 60. Karena kalian final testnya missing atau tidak hadir. Maka saya sarankan untuk hadir di semua ini. Jadi aktifkan kalian, kedatangan dimaksimalkan, kemudian partisipasi atau keaktifan serta tugas itu dilakukan. Mid test jangan dilewatkan, final test selalu hadir. Ya, good. Kemudian kita masuk ke referensi. Referensi yang saya pakai ada dua. Yang pertama ada Richard Jack tahun 2008. Ini yang akan saya kirimkan. Strategic Reading 1. Jadi ini adalah strategi dalam reading. Kemudian teksnya juga tidak terlalu sulit, saya rasa you bisa ya. Building Effective Reading Skills Cambridge, kemudian Cambridge University Press, jadi terbitan Cambridge ya. Kemudian ada dua, yang kedua adalah Introduction to Reading. Jadi ini nanti juga saya masukkan tapi di akhir, karena ini hanya supplementary saja atau sifatnya penunjang. Good, ini untuk referensi nanti akan saya kirim juga. Maka hari ini kita langsung masuk ke our classroom session sekarang. Oke. Selama 16 pertemuan kita akan ngapain saja, Mister? Good. 16 pertemuan ya, ada sesi pertama sampai sesi 16. Sesi pertama dimulai dengan introduction to course objective, course content, course evaluation, classroom activities, and general overview of the course. Kesemuanya sudah saya jelaskan tadi. Pertemuan kedua di minggu depan kita akan membahas dua teks. Pertama adalah Adventures in India, ya, berpetualang di India. Dan kedua adalah Body Language in the United States. Ini berkaitan dengan culture, budaya. Nah, kemudian nomor 3 itu adalah pertemuan ketiga itu hotspot in cross culture communication. Dan topik bacaan keduanya adalah shopaholic. Shopaholic itu adalah orang yang doyan berbelanja ya. Pertemuan keempat itu kita akan membahas dua teks Young Millionaires dan Pity the Poor Lottery Winner. Kemudian pertemuan kelima itu kita akan membahas dua teks juga. Ya, ini adalah The Ancient Olympic Games atau Olimpiade ya. Dan The Greatest Marathon Runner ya. Maksudnya dia pelari maraton yang paling baik. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan bahas dua topik juga, Extreme Sport topiknya dan Music and Moods. Pertemuan ke-7 Albi Batch. Batch itu adalah sarjana ya. Kemudian di pertemuan 7 juga kita bahas The Biology of Music. Jadi ada biologinya musik itu. Kemudian di pertemuan ke-8 kita mid test ya. Pertemuan ke-9 sampai 15 kita akan membahas tentang pertemuan ke-9 itu The Penguin of Brazil. Pertemuan pertemuan ke-9 teks keduanya adalah Exotic Animals Not as Pets ya. Jadi ada dua teks setiap pertemuan. Kemudian pertemuan ke-10 adalah Let's Abandon Zoos dan Vacationing in Space. Ya, berlibur di luar angkasa. Pertemuan ke-11 ada Ecotourism dan Jet Lag. Ya, ini istilah yang sangat umum, jet lag kalau misal kita berpergian ke luar negeri. Oke. Pertemuan ke-12 itu adalah Love on Internet dan Help on the Internet. Pertemuan ke-13 dua teks lagi, How Wikis Work, Wikipedia ya. Dan di pertemuan 13 itu juga ada 10 Easy Ways to Make Friends, 10 cara untuk berteman. Pertemuan 14 kita punya Best Friends dan juga di teks keduanya adalah Our Online Friend, Real Friends. Kemudian pertemuan 15 itu adalah Common Question About Dreams dan What is a Dream.
Dan pertemuan ke-16 adalah final test. Wow, Mister banyak sekali teksnya ya. Iya. Sekitar ada sore ini saja sudah 1 2 3 4 5 6 ini sudah 12 teks. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini sudah 14. Berarti 26 teks ya. Selama satu semester kita akan bahas membaca. Tidak selesai hanya di membaca tapi memahami 26 teks tersebut. Cara memahaminya kita akan dibuat lebih mudah karena kita akan menggunakan beberapa reading strategy seperti making inference, membuat kesimpulan, predicting, memprediksi. Ini maknanya apa sih? Ini arahnya kemana sih? Nah, predicting itu masuk dalam kategori top down karena kan tidak membaca secara langsung. Kemudian previewing vocabulary, kemudian recognizing cause and effect, apakah teks ini itu menunjukkan sebab akibat kan begitu. Kemudian ada skimming, ada thinking about the topic sebelum membaca teks kita harus mikirin ini topiknya tentang apa sih, arahnya kemana begitu ya. Kemudian thinking about what you know. Oke, kemudian yang lain ada thinking beyond the text. Oke, ada understanding problem reference seperti yang tadi saya bilang, identifying main ideas, mencari main idea ya, and supporting detail dan ide pendukung. Kemudian ada paraphrasing. Paraphrasing itu apa namanya? menyadur kalimat orang lain menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian understanding the order of the event, kemudian recognizing purpose. Sebelum kita baca ini tujuan teksnya apa sih? Apa ini persuasif? Kayak apa ini hanya informatif saja? Kemudian kita akan melaksanakan scanning. Kemudian ada distinguishing fact from opinion, recognizing point of view, dan applying information from text. Begitu. Jadi yang di kolom ini adalah strategi-strategi which we can use to facilitate us reading, this 26 text. Jadi ada 26 teks. Cara mempermudah kita baca adalah ini. Sambil terus kalian meningkatkan kemampuan reading dan tentunya jangan lupa menggunakan kamus ya. Tapi tidak boleh menggunakan Google Translate. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan our course descriptions. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian because kalian masih semangat sampai hari ini. Tetap belajar, jangan berhenti, jangan puas dengan apa yang you dapat sekarang. Karena ilmu itu sebesar lautan, sedangkan yang kita tahu hanya secuil saja. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Siap-siap minggu depan. Setelah ini saya akan kirimkan handout-nya. Jadi buku yang tadi referensi kita beserta ini course description biar kalian tahu bahwa kita sudah merencanakan semua pertemuan kita. Apa yang kita lakukan dalam 16 pertemuan, penilaiannya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.